related nggak sih? Ada orang-orang yang memang cocok di investasi, ada orang-orang yang nggak cocok di investasi gitu. Kapan top, kapan bottom, semua pure astrologi. Dan dia itu berhasil memprediksi kapan market top pure based on astrologi. Di saat saya ngajar tahun 2018, saya ngajar Pace. Pada saat itu ya, satu-satunya kali ya orang yang ngajar tentang Chinese metaphysics, tentang astrologi, tapi contohnya kripto. Contohnya kripto pada saat itu. Yo guys, oke, balik lagi di BLP 25 kalau gue nggak salah. Dan ini episode ya, ini mungkin sangat-sangat di luar kebiasaan, di luar Nurul. Mungkin kalian nggak akan expect episode ini bakal ada. Karena kan biasa yang gue undang itu technical analyst, ahli makro, udah gitu Web3 developer. Pokoknya anyone yang related dengan finance, investment, dan disiplin ilmunya ke sana. Cuman kali ini gue bener-bener mau nyebrang jauh. Kelihatannya nyebrang, tapi nanti kalian akan ngerti lah along the way kenapa. Karena gue, for the context dulu lah mungkin ya, gue cerita sedikit. Gue bener-bener baru banget minggu lalu belajar mengenai hal ini. Dan kayak gue menemukan kayak, wah ini sebenarnya satu ilmu, gue consider ilmu ya, yang bener-bener jarang didiskusikan, jarang orang bahas, jarang orang ngajarin, tapi punya essence dan apa ya, gue bilang kayak makna dan bisa memberikan direction yang wah luar biasa hebat. Dan kali ini tamunya ini masternya langsung. Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Halo, selalu Tos baik. dulu, Pak Heri. Okay. Ini Pak Heri dari Indo Mastery. Ini baru banget gue minggu lalu belajar. Pak Heri mungkin yang cerita dikit lah, Pak Heri tuh backgroundnya gimana. Guys, by the way buat kalian yang lagi dengerin podcast ini dan mungkin kalian itu lagi nyari informasi tentang strategi investasi kripto buat 2026 itu harus gimana, terus kapan waktu yang tepat buat exit, apa jangan-jangan ini udah telat, terus apa narasi berikutnya, apakah AI lagi, RWA, stablecoin, atau bakal another meme coin lagi, terus ini bakal ada out season atau enggak, terus jadi beneran lengthening cycle atau ternyata ini kita udah masuk euforia tanpa sadar. Nah, semua pertanyaan itu valid banget. Dan di mana nih kita bisa dapat insight yang akurat? Kalian itu butuh insight langsung dari para praktisi, dari builders, fund managers, developer, sampai KOL favorit kalian yang banyak alfanya. Dan itu semua bakal kalian temuin di Web3 Week Asia di tanggal 20 sampai 21 November 2025 nanti. Event ini bukan cuman konferensi biasa. Ini tempat kalian bisa belajar langsung dari para expert, networking sama sesama pelaku industri, dan yang paling penting, kalian bisa dapat strategi soal arah market ke depannya. Nah, buat kalian yang serius pengen survive dan juga berkembang pesat di tahun 2026 nanti, jangan cuma nonton YouTube doang. Kalian wajib datang langsung ke Web3 Week Asia. Nah, buat informasi lengkapnya langsung aja kalian cek ke website mereka di w3w.asia atau kalian juga bisa cek ke sosial media mereka. Kita ketemu nanti di Web3 Week Asia ya. Bebas cerita-cerita dulu, keseharian gimana? Seharian ya. Kalau sekarang ini ya memang saya ada satu perusahaan masih tour and travel. Tour and travel itu sekarang jadi side ya karena sudah di manage oleh profesional. Saya udah hands off about 15 years, 20 years ago. Kalau sekarang keseharian saya adalah ya I'm a consultant. Oke. Ya, Chinese Metaphysics Consultants, dan saya juga ngajar. Tadi sudah diceritakan ya. Itu kegiatan saya sehari-hari. Oke. Boleh cerita nggak sih? Maksudnya masuk ke area ini sebagai konsultan di area Pace, Feng Shui ini tuh udah berapa lama sih? Kalau belajar di Chinese Metaphysics itu since I was a child, karena my father, papa saya memang di bidang ini. Oke. Cuman ya waktu saya muda, saya udah diberikan petunjuk oleh papa, you have to study this knowledge. Itu jadi mulai dari kurang lebih tahun 1995, 96. Baru belajar yang mendalamnya. Belajar. I think kalau sekarang berarti kita sudah bicara more than 30 years, lebih dari 30 tahun saya bicara mengenai ini, belajar mengenai Chinese Metaphysics, dan saya mulai memberanikan untuk membuka sekolah Indo Mastery Academy. Itu adalah di tahun 2014. Oh. Ya, I think almost 20 years, 20 tahun setelah saya belajar, I'm sure bahwa saya strong enough. Jangan saya nanti belum ngerti apa-apa, saya ngajar malah menjerumuskan orang. Nah, setelah itu dari 2014 itu sampai sekarang saya ngajar tetap. Tapi
boleh tahu nggak sih? Saya tuh jujur agak curious gitu, penasaran kalau seorang yang memang punya knowledge yang dalam di area ini, kesehariannya tuh gimana sih? Apakah Pak Heri tuh masih benar-benar setiap hari kan dengan knowledge yang Pak Heri punya di pace, feng shui? Maksudnya apakah setiap hari baca dulu hari ini hari apa baik gak buat saya atau gimana? Penasaran aja gimana? Nah ini yang jadi masalah buat saya kenapa sampai kita buat diri sendiri dan keluarga tuh nggak punya waktu karena banyaknya permintaan itu just concentrate perhitungan tentang urusan klien, urusan teman-teman seperti itu. Tapi apakah saya harus aware apa yang terjadi pada hari ini atau membaca tentang peruntungan hari ini misalnya? Tidak lagi, karena semuanya sudah seperti sudah ada di dalam subconscious mind. Oh ya, I know today hari apa, efeknya apa segala macam sudah mengalir seperti itu. Udah lama banget soalnya. Ya. Bayangin sama seperti kita main musik udah 30-an tahun lebih kan, nggak perlu note lagi. Iya bener juga sih. Nah ini mungkin gini, for teman-teman konteks karena kan saya ini kan kebanyakan kan diskusi di podcast ini seputar investment, kripto, saham dan segala macamnya. Ternyata turns out pas kemarin hari Minggu atau Sabtu ya, Pak Heri tuh cerita kalau beliau itu pernah masuk Bitcoin juga dari 2000 berapa Pak Heri? Saya start investingnya sebenarnya kalau pribadi itu 2015. Bitcoin waktu itu? Semua altcoin juga sudah ada pada saat itu. Waktu itu kita masih menggunakan Gemini New York, exchange-nya, sama Binance, tapi Binance Singapura. Kayaknya di Indonesia waktu itu belum ada deh exchange. Belum, udah ada 2015. Indodax belum. Sudah. Kayaknya Indodax apa? Atau later? Saya nggak begitu. Saya Indodax baru belakangan. Tapi bukan pada saat Binance itu, yang belakangan ya? Nggak, Binance Singapura sudah. Saya account di Singapura. Oh oke. Ya. Nah, terus? Nah, apa aja waktu itu? 2015 itu sebetulnya anak saya dari 2014, 2015 begitu dia kembali dari Jepang, dia juga sekolah di Singapura, ke Jepang, balik lagi ke Singapura. Waktu dia kembali ke Singapura, dia cerita mengenai cryptocurrencies ini. Dan dia sudah menjalani itu, sudah involved. Nah, saya 2015 hanya following, ikutin aja. Titip-titip dong. 2016 baru start trading with my own account. Gitu loh. Ya mulai belajar tentang wallet, tentang segala macam sampai 2000. I think sometimes di bulan Juli atau Agustus sudah ikut World Convention kalau nggak salah di Bangkok. Convention atau conference di Bangkok. Sampai ikut. Ya, jadi mulai trading kapan ya? Januari 2016 itu di saat Bitcoin masih 300-an. Dolar. Wow. Ya, ikut. Sudah mulai trading, sudah mulai beli gitu. Begitu beli Bitcoin 315 if I'm not mistaken. Sometimes di September itu jadi 700-an dolar per koin. Bangganya minta ampun. Udah kayak orang pinter lah pokoknya lah ya, double 2 kali lipat. Jual. Belilah mobil. Ya, beli mobil dan bangga nih. Separuh dananya ini dari Bitcoin. Terus sekarang kelihatannya nggak pinter banget ya dulu. Karena sekarang bisa beli private jet kan. Iya ya. Berapa banyak waktu itu Bitcoinnya? I think I have 200 something. Tapi saya jual waktu itu masih 150 koin. Ya, saya waktu itu hanya trading Bitcoin, Ethereum. Dulu masih ada Binance Coin, Ripple, sama Stellar Lumens. XLM, yes. Saya cuma trading di situ aja. terus along the way rugi atau udah cuan gitu? Rugi tidak. Cuan juga tidak. Ya cuan sih cuan ya, cuan tapi nggak cuan signifikan seperti sekarang. Life changing money gitu. Iya kan, bayangin beli Bitcoin 300-an dolar. Ya, I think waktu 2016, 2017 baru bergerak ke 2000, 3000 kalau seingat saya masih begitu. Nah, Stellar Lumens yang saya beli banyak sekali. Iya. Bukan karena tahu investment pada saat itu. Tuh, crypto is still new. Pokoknya yang saya cari yang paling murah. 0.0025 that time. Udah hajar terus. Sampai 2018. Lah, ini bukannya naik nggak bergerak gitu. 0.0022. Alah, udah 2 tahunan per 3 tahun jual aja. Terus Mei 2021 baru realize how much you think 100 million coins that time. Pak Heri punya 100 million di waktu beli di harga 0,0025 that time.
Astaga. Nah, iya. Itu kalau nggak salah 2021 harganya berapa ya Stellar Lumens ya? 2021 I think 0.6 atau 0.9 US dollars. Pak Heri punya... Paling tidak saya pernah hampir jadi orang sangat kaya. Pernah hampir ternyata tidak begitu. Sorry, Pak Heri punya berapa? 100 juta keping? 100 million. 100 juta kalau kali 0.025 is $250,000. Oke. That time. Waktu itu Pak Heri beli segitu banyak? Beli. Kita... Waktu itu duit masih ada. Duit masih ada. Itu kalau hold sampai 2021 berarti 60 juta dolar kira-kira. Iya, 60 juta dolar. 0,6 kan? Iya, 60 juta dolar. Benar, exactly. Kira-kira 1 T itu berarti. Iya. Hampir jadi orang kaya. Pernah hampir jadi orang kaya, udah pernah hampir jadi orang kaya. Ternyata tidak. Mental nggak kuat. Mentalnya. Padahal waktu beli itu planning, udah simpen aja lah. Nanti gue udah 10 tahun baru buka. Oke. Iya. Tapi ngeliat 2 tahun nggak bergerak, nggak jalan-jalan. Jual. Oke. Nah, tapi kalau sekarang gimana? Masih punya nggak? Masih punya any crypto nggak? Sekarang masih ada sisa Ethereum. Iya, tapi ya udah hold aja, nggak banyak lah, sedikit. Oke. Ini lagi nggak kuat mental. Oke. Nggak kuat mental dan nggak kuat godaan. Turun stres, naik mau jual. Enggak lah, udah berumur, lebih baik live in peace. Oh iya. Tapi berarti gini, apakah itu saya mau tanya nih, kalau misalnya related tadi investment gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan ilmu pace atau ilmu yang feng shui yang Pak Heri punya, related nggak sih? Ada orang-orang yang memang cocok di investasi, ada orang-orang yang nggak cocok di investasi gitu. Iya. Jadi dari astrologi itu sebetulnya bukan cuma pace, sebenarnya ilmunya tuh banyak, ada pace, ada cewek tosu dan macam-macam, dan kita bisa ngelihat kita benar, do we have strong wealth di dalam chartnya kita. Di chart itu adalah skema atau diagram astrologi kita memang punya hoki nggak di situ? Do we have money dari situ? Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki elemen harta di dalam chartnya kita, means we have to work untuk mendapatkan wealth, harta atau kekayaan itu. Tapi kalau kita punya, kita bisa jadi seorang entrepreneur, dan kita juga bisa trading ini. You need luck. Kalau dari kacamata saya mengatakan, just boleh orang punya teknik, ilmu pengetahuan, teknik science mengenai whatever the trading, termasuk dalam cryptocurrencies. Tapi dia harus consult the luck. Kalau lucknya nggak strong, ya sudah, not really as what you expected, tidak seperti harapan yang kita inginkan. Oh gitu ya. Nah, kita perlu itu. Kalau gini, luck ini kan sesuatu ya apa ya? Banyak orang kan bilang kayak seolah-olah luck itu ada kaitannya dengan berdoa, dengan Tuhan, dengan ya banyak lah, karena luck ini kan mungkin buat teman-teman juga sesuatu yang kayak nggak bisa diukur, intangible gitu. Tapi kalau dari kacamata astrologi feng shui, apa sih luck itu? Luck itu bisa diukur, makanya bisa diukur. Bisa diukur. Dan konsepnya gimana? ini sebenarnya belum pernah mungkin belum banyak yang dengar atau tidak pernah didengar mengenai konsep of luck ini yang sangat penting. Jadi orang mengatakan kalau saya diramal atau dibaca lah, bukan diramal, bahwa secara pace, secara astrologi I'm rich. Ya sudah, saya tidur aja di rumah, money coming by themselves gitu, datang. Nggak begitu konsepnya sebenarnya. Oke. Nah, kalau boleh saya jelaskan mengenai konsepnya itu begini. Boleh banget. Bahwa di dalam konsep yang saya buat untuk suatu keberuntungan, keberhasilan dalam hidup itu terdiri dari 4 faktor sebetulnya. Yang disebut kalau bahasa Mandarinnya adalah Tian Tiren. Tian bicara mengenai langit. Ti bicara mengenai earth. Terus Ren itu bicara mengenai manusianya, the humans. Jadi ada 4 faktor. Satu lagi adalah dari energi the universe. Jadi 4. Okay. Tian itu bicara mengenai seseorang dilahirkan. Tian itu bukan bicara mengenai surga, bukan bicara mengenai langit, tapi bicara mengenai timing. Seseorang dilahirkan dengan waktu tertentu itu akan membuat potensi, karakter, segala aspek kehidupannya berbeda satu dengan yang lain. Dengan kita misalkan dilahirkan dengan satu tanggal dan jam tertentu akan membuat kita menjadi seorang Bill Gates, menjadi seorang Jeff Bezos, ya, dan jadi orang-orang sukses. Bisa, tapi si tanggal lahir tertentu juga bisa membuat orang ya hari ini, maksudnya tanggal
satu gajian tanggal 5 udah pusing, gitu loh. Ya, nah karena dia tidak kecukupan, semua itu ada tertulis di situ. Oke. Termasuk juga karakter juga menentukan luck seseorang. Oke. Kalau karakternya means nggak supporting means nggak positif, ya tentu problem. Ya, nah itu semua tertulis dengan akurat ada di tadi astrologi yang bagian dari Tian atau timing. Yang kedua adalah yang dia juga harus tahu bahwa dengan timing you are born to be a millionaire. Di dalam chartnya tertulis demikian. It's akurat. But doesn't mean tidak membuat you are really become a millionaire atau billionaire. Kenapa? You need the T. T itu adalah the earth. Earth itu maksudnya adalah di belahan dunia mana kita berada. Kalau saat ini kita berada di suatu negara yang undeveloped dalam keadaan masih perang, don't expect you can become billionaire walaupun chartnya seorang milioner. Atau terjemahan lain adalah kita dilahirkan ya dengan ilustrasi, misalnya saya dilahirkan dengan sebetulnya kapasitas di dalam astrologi saya adalah 1 ton emas misalnya. Terus kita berada di sebuah market, di sebuah daerah, which is market value daripada lokasi itu adalah let's say cuma 100 kg emas. Potensi kita di astrologi yang 1 ton itu akan drop down di bawah 100 kilo karena marketnya segitu. Termasuk juga kita bicara mengenai T itu adalah orang-orang yang ada di lingkungan kita. Apakah kita berada di lingkungan yang supporting, good luck atau tidak? Dan yang ketiga adalah Ren. Ren itu adalah manusianya. Tentu sebagai manusia yang berhasil kita perlu education, bukan? Kita perlu training, kita juga perlu perlu endurance, perlu persistence, konsistensi segala macam. Dan yang kedua adalah Ren, kita juga butuh mindset. Ini yang sebetulnya bikin orang-orang banyak gagal adalah mindset atau subconscious mind. Nah, saya ulangi lagi, misalnya ilustrasinya saya dilahirkan dengan kapasitas astrologi saya adalah 1 ton emas. Saya berada di sebuah market, lingkungan, marketnya adalah let's say 100 ton emas. Berarti saya bisa maximize my capacity dari astrologi di 1 ton. Tapi saya punya saldo di mindset saya 10 kg emas. That's the last result. Walaupun kita punya 1 ton, kita di market 100 ton, tapi kita mindset subconscious mind kita saldonya mengatakan, oh saya kayaknya hidupnya cukup hanya dengan posisi ini 10 deh. kilo emas ya sudah itu. 10 kilo emas. Jadi semua itu harus di-upgrade. Kalau misalnya kita punya 100 ton emas capacity, kita berada di lingkungan yang cuma 1 ton, ya you have to change. You have to change the business, you have to change the environment. Harus ganti untuk jadi bigger or at least equal. Dan mindset kita harus develop. And you think that you are poor, you will be poor. Kalau kita berpikir kayaknya, misalnya kita misalnya traveling, bukannya maksud flexing atau bagaimana ya. Kalau misalnya orang sudah terbiasa duduk di ekonomi kelas, kalau dia traveling, ya sudah, that's your community. Kalau kamu sudah biasa duduk di business class misalnya, that is my community. Your cell will tell you that you are in that particular community. Paham nggak maksudnya? Lingkungannya. It's the same. Jadi itu harus educate. Kalau kita merasanya mindset ini banyak, subconscious mind. Kita bilang I will be rich in my life. Tapi kita benci sama orang-orang sukses. So ada kontradiktif in your mindset and your conscious mind. Betul nggak? Satu sisi you would like to be like them, very success. Tapi satu sisi kita ngiri sama orang sukses. Kita tidak suka sama orang yang kaya. No, you have to love them. Kita nggak bisa sibuk cari kelemahannya. Betul, no. Just be glad, be happy untuk dengar orang sukses. And you have to learn. Kita harus belajar itu. Apakah konsep ini bisa dimengerti? Jadi ngerti. Nah, seperti itu. Saya paham. Jadi berarti yang kalau kita bilang pace itu berarti bukan satu-satunya the only singular catalyst untuk kita menjadi benar-benar sukses gitu ya. Tentu masih ada faktor-faktor lain yang kita harus benar-benar paham itu ya. Yes, itu exactly. Nah, satu lagi bicara mengenai universe. Nah, Feng Shui saya put into that category is only 10%. Universe. The universe power. Bahkan bobotnya cuma bobotnya is 10%. Is not jadi ada orang hanya mengandalkan my Feng Shui is bad. Feng Shui house is bad. That's why I cannot perform. No.
Ada 3 yang lebih penting gitu. Oh, changing mindset juga itu Yes. bahkan lebih penting dibanding Betul. kayak peletakan kamu harus di mana. Betul, seperti juga dengan cara bicara kita. Kalau saya di dalam kantor saya sudah bicara ke semua tim itu, never think that we are poor, we are rich. Oke. That is mindset. Oke. Bahwa kita solid, kita strong, kita punya reserve bagus, itu yang harus ditanamkan. Oke. That mindset itu penting. Kita sebutnya adalah collective mindset. Collective mindset. Yes, collective mindset. Ada satu dulu pemain basket which is punya helicopter crash, Oke. Mengalami helicopter crash di 2020 actually. Kobe Bryant. Yes. Di 26 Januari 2020 actually crash dan 8 tahun sebelum itu ada yang nge-tweet Kobe Bryant will end up dying in helicopter crash. Dan itu saya dibaca tahu. oleh orang banyak. Saya Nah, tahu itu benar. akan menimbulkan suatu collective mindset. Nah, collective mindset ini yang membuat kejadian yang kenyataan di dalam hidup. Jadi, kalau menurut Dr. Bruce L. Lipton, beliau mengatakan, banyak sih pakar-pakarnya termasuk Joseph Murphy, mengatakan begini. What is written in your subconscious mind, that's the reality in your life. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nih tiap hari menyanyikan lagu mellow, Lagu galau, yang lagu sedih, galau, ya. lagu sedih, that will happen to you. Kalau kita dulu ada penyanyi yang terkenal diva dunia juga, dari 100 lagu yang dinyanyikan 101-nya yang sedih. Always sing sad song. Oke. Dan itulah yang dialami. Sama juga seperti penyanyi-penyanyi, kalau kita tahu ya, singing that particular song, sad song, that's happen to their life. Oke. Nah, itu yang kita nggak boleh katakan. Juga assurance, I will be rich dari crypto. Oke. You have to keep in mind gitu loh. Berarti bahkan mindset mendahului reality ya. Harus mindsetnya dulu yang benar-benar Yes. ini baru realitasnya bisa berubah. Kita bisa Benar. bend itu ya. Betul. You invite what is in your subconscious mind. Boleh cerita lagi? Boleh lebih dong, lanjut? boleh dong. Pernah digigit anjing nggak? Saya pernah. Oh pernah. Pernah. Wih, hebat lu pernah digigit. Pas kecil banget. Pas kecil. Saya dalam hidup 4 kali digigit anjing. Oke. Annoying. Kenapa itu terjadi? Dimulai pada saat saya SMP. Waktu saya les, semua teman-teman saya ke guru matematik saya lewat, ada anjing besar, dia tiduran aja. Oke. Semua lewat aman. Begitu saya lewat, paha saya digigit. Dari situ saya trauma. Oke. Jadi saya berpikir bahwa anjing selalu mengejar saya. Oke. Nah iya, kemanapun saya pergi, anjing ngelihat saya ya kayaknya mau ngegigit terus. Ya pernah satu pesta gitu ada anjing kecil sebenarnya, anjing yang 3 terakhir tuh kecil-kecil anjing yang gigit saya itu. 3 anjing itu ada di halaman belakang waktu ada pesta ulang tahun teman saya. Karena saya takut sama anjing, setiap kali ada orang buka pintu buru-buru saya tutup supaya anjing itu nggak keluar. Oke. Akhirnya karena ngobrol-ngobrol saya pindah ke ruang tamu depan. Anjing itu ternyata terlepas. Bayangin nggak, dari puluhan orang, mungkin 50-60 orang, dia bisa cari saya, terus saja. Tuh kan, jadi 4 kali digigit anjing. Oke. Yang bikin saya akhirnya realize adalah di saat terakhir lagi ikut barang-barang tour, saya lihat peserta tour satu bus. Saya waktu mau ke restoran, di depan restoran itu ada satu taman besar, ada 5 ekor anak anjing. Oke. Lagi sibuk main-main di situ. 1, 2 sampai peserta habis. Giliran saya. Begitu saya melangkah masuk ke halaman, mereka berlima langsung balik ke saya. Kan? Then I realize I'm the one who invites anjing itu to hate me. Gitu loh. Nah, sejak itu ya sudah, I have to change my subconscious mind. I love the dog. Saya piara anjing, and kita berkawan dengan baik saat itu. Sampai sekarang ada anjing-anjing serem apapun, kalau dekat saya dia make friends to me gitu. Sangat ramah. Kata anjing itu saya ganti sekarang. What about bad luck? Oke. And good luck. Oke. Ya, you have to invite. Saya adalah orang yang beruntung. Malah kadang-kadang kalau saya sama anak-anak masih kecil, saya bilang, you know, my favorite is namanya Gladstone Gender. Pernah dengar nama itu? Belum. Itu adalah si Untung dalam serial Donald Bebek. Oke. Ya, saya kumpulin bonekanya. Tahu si Untung? Always lucky. I just want to be like him and I'm him. Di dalam
alam bawah sadar saya bahwa saya adalah seorang si untung. Untung is always lucky. Donald Bebek, Donald Duck, yang bad luck. So I'm choose. Ya, I always lucky. I always believe bahwa saya adalah orang yang sangat beruntung. Itu sangat penting. Ya, that's first. Otherwise, kita akan hidup di dalam perjuangan, nggak selesai perjuangannya, gitu. Oke. Dan Pak Heri justru melihat ini yang menjadi masalah kebanyakan orang ya. Yes. Maksudnya gini, banyak dari mereka yang justru inviting bad luck masuk ke diri mereka. Betul. Gitu ya? Yes. They are the one who invite the bad luck to themselves. Aduh, kita mati nih kalau begini nih, gawat nih hidup kita. Waduh. Wah, susah nih gitu. Iya, betul. Ya, susah beneran deh. Iya, gitu ya. Iya, Seolah-olah begitu ya. Bener. Wah, susah deh nih. Wah. Sama kan dulu zaman mama kita juga waktu kecil suka bilang, udahlah kita kan orang susah. Itu yang nggak boleh. Nah itu sebetulnya kalau bicara mengenai konsep of luck. Oke. Nah terus itu kan tadi mindset. Nah kalau gitu dari sisi keilmuan metafisiksnya Pak Heri yang Pace sendiri gimana? Apakah ada cara juga untuk ngerubah ini atau memang mana yang lebih penting sih kalau menurut Pak Heri, changing the mindset, the right mindset, atau ininya atau Pace-nya gitu? Semua equals. Ya, Kita bicara tadi TNT dan 30. Betul nggak? Kalau bicara mengenai mindset, subconscious mind-nya, kita bicara mengenai run-nya 30%. Kalau kita bicara mengenai Tian, the timing, berarti pace-nya kita. Kalau kita hanya menyebutkan pace ya. Itu kan Tapi kan kita bisa manipulate. Manipulate itu maksudnya begini. Di saat saya ngajar tahun 2018, 2019 di kelas saya ngajar Pace, mungkin pada saat itu ya satu-satunya kali ya orang yang ngajar tentang Chinese metaphysics, tentang astrologi, tapi contohnya kripto. Pada saat itu mungkin murid-murid juga ini ngomong apa sih ya? I'm telling them about crypto, about how to trade crypto, what is crypto. Serius, Pak Heri? Serius, ya. I'm telling them. Dan beberapa banyak mereka juga nggak ngerti mengenai kripto. Mereka hanya tahu, maybe they heard about Bitcoin, tapi mereka tidak tahu what is altcoin, Ethereum and all the friends. Nah, saya cerita, when you want to see the growth of cryptocurrencies, you have to learn the birth chart of Vitalik Buterin. Korelasinya apa? Ya, nah saya explain ke mereka. Si Vitalik Buterin ini adalah the inventor of Ethereum. Ethereum itu adalah menjadi base template dari banyak altcoin kan. Dan itu saya technically udah lupa kali udah tua. Tapi saya waktu itu cerita adalah when Ethereum is going up, ya kan semua ngikut. Berarti Ethereum equals dengan Vitalik Buterin. You learn Vitalik Buterin what happened to him. Nah, kita baca dari Pace, dari diagram astrologinya Vitalik Buterin, kebetulan dia adalah, kita sebutnya adalah Api Yin, if you remember. Api Lilin. So, Api Lilin buat Vitalik, 7 years from now, kalau saya baca lagi di chartnya, dia akan keluar yang namanya gunung harta and abundance of wealth. Jadi, 7 tahun dari sekarang, I don't know, the price of Ethereum must be flying not only to the moon, mungkin bolak-balik kali ya. Moons. Itu Pak Heri ngomong 2008. Waktu saya bicara itu 2018, 2019. Yang saya sebutkan adalah nanti. If you kalau kita belajar mengenai chartnya Vitalik Buterin, berarti kita bicara mengenai luck-nya dia. Kalau luck-nya dia bagus, Ethereum akan ikut dengan sendirinya. Karena ini adalah mereka kayak ada pipa gitu loh. You cannot study the Ethereum, but you can study si Vitalik Buterinnya itu. Nah, dari pembelajaran kita pada saat itu adalah Vitalik Buterin adalah Api Yin. Kalau Api Yin gunung hartanya adalah a bit technical, tapi just listen gitu, bahwa gunung hartanya adalah kerbau. Kuncinya adalah logam di atas, the key. Gunung harta and the key coming out together pada tahun 2021. Nah, kita jadi tahu tahun 2021 itu akan meledak. Ya, akan ada satu ledakan di dalam cryptocurrencies. Nah, apa yang terjadi? Salah satu dari teman kita itu juga Api Yin. Pak, kalau Vitalik itu adalah booming di dalam luck-nya di 2021, berarti the same like me. Ya sudah, I explain lagi mengenai kripto.
tapi kayaknya nggak mudeng, nggak ngerti. Sometimes ya udah gini aja deh Pak. Tahun 2020, 2019, 2020 dia start buying. Kan saya suka anjing. Oke. Sudahlah, pusing katanya. Saya nggak bisa belajar tentang all the technical matters, parameters untuk koin itu apa. Saya suka anjing, I trust my luck. Ya saya beli aja, mulai beli Shiba Inu, Astaga. Floxy, Doge. Oh, nah yang namanya anjing dibeli semua. Itu tahun 2000? 2019, 2020 dia start buying that coin. Astaga. Can you imagine tahun 2021? Kaya banget tuh pasti. Sangat kaya, amat kaya. Tapi juga kaya perlu mental. Iya. Betul, Akhirnya dia berhasil exit di... Saya udah suggest, udahlah exit lah. Oh enggak Pak, no. Pusat nih orang. Kalau kita kan, saya udah 2 kali lipat aja dulu Bitcoin saya udah jual loh. Iya benar. Dia nggak jual, but come out is a very quite huge money. Oke. That time. That's the luck. Yang lain kan ikut. Yang because you have not that strong luck, tidak akan sama hasilnya. It's different. Makanya see our luck first. Oke. And see the coin. Connect nggak? Ada konektivitas. Oke. Nah itu kan saya hanya bicara mengenai Vitalik Buterin. Saya udah nggak ingat lagi siapa-siapa yang the founder, inventor dari koin-koin tertentu. Dan kita dengan astrologinya kita bisa hitung astrologinya mereka match nggak? Begitu match, we see how the luck period coming. Dan di situ kita ikut invest. Oh. Seperti itu. Itu seolah kita nebeng lucknya dia gitu ya? Nebeng. Oh wow. Kayak misalnya kalau kita di altcoin, di Ethereum, ya saya akan memperhatikan chartnya si Vitalik Buterin ini. Oh. And he's going to be very good, and he was born to be dengan chart yang a lot of wealth, a lot of money, dan akan lebih kaya lagi 7 years from now. Gunung hartanya akan kunjung, and I think the future of cryptocurrency will be very good. Itu satu hal. Oke. Hal kedua adalah kita tahu, kita sudah pelajari long time ago bahwa ada yang namanya period 9. Periode 9 itu startingnya adalah Februari 2024. But the effect dari periode 9 itu adalah in the early 2020. Jangan lupa bahwa si COVID ini force us untuk kita online, betul nggak? Periode 9 itu talks about periode api. Periode api is mean teknologi. Kita bicara mengenai virtual currency. Kita bicara mengenai all pokoknya online system. Oke. Dan itu kita secara tidak sadar the universe force us di tahun 2020 itu sudah semuanya serba online. Nah, berarti di periode 9 ini, which is periode 9 itu for 20 tahun, berarti dari 2024 sampai 2044. Oke. Periode api itu means ya periodenya teknologi, periodenya si cryptocurrency, semua all digital payment. Seperti itu. Jadi what is the future? The future is bright. Di industri ini khususnya. Iya, industri ini. Termasuk podcast. Wah, happy banget nih gue dengernya. Tapi Pak Heri boleh ya, nanti di akhir sesi kan biasa tuh saya suka sebutin satu koin, habis itu nanti Pak Heri jawab ini bullish atau bearish gitu. Nah, tapi nanti di akhir mungkin sama Pak Heri saya agak beda dikit, saya ya itu yang tadi kayak sebutin ada beberapa ticker sama tanggalnya, tolong lihat pacenya menurut Pak Heri gimana boleh? Oke. Nah, Pak Heri sorry. Ini aku sedikit mundur dikit. Gini. Mungkin gue yakin teman-teman kita kan ngobrol udah lumayan ini ya, jauh gitu ya, sampai Pak Heri udah jelasin banyak hal. Tapi gini, saya yakin salah satu big question dari banyak sekali orang rata-rata, apakah ilmu pace atau astrologi atau feng shui sendiri ada kaitannya dengan ilmu mistik, hitam or something else? Karena gini, ini hari Minggu habis saya ikut kelas yang Pak Heri itu, kan saya dinner sama papa mama saya, sama orang tua saya. Terus saya kan keluarga Christian lah. Terus langsung mama saya yang sempat bilang, bukannya itu nggak boleh belajar kayak gitu, kok sesat belajar pace gitu. Karena mungkin nggak ngerti, saya jelasin. Oke, dari masternya gimana Pak Heri? Kalau dapat pertanyaan gitu. Kan sudah pernah belajar kan? Saya belajar. Saya belajar. Waktu kita belajar mengenai Chinese metaphysics, pace lah, Tosu, whatever the name. Apakah ada ngelihat kita pakai menyan? Enggak kan? Sama sekali. Enggak pernah pakai bunga kembangan, enggak kan? Enggak ada jampe-jampe kan? Nah, belajar metafisik itu kita cuma pakai balsem
Paramex jadi nyebutin nama obat buat sakit kepala, betul nggak? It's all confused, it's all calculations, bukan? Bener. Nggak ada kita semua menggunakan calculation and calculation. Orang berpikir bahwa metafisik, astrologi itu adalah ya udah cap cup. But in fact it's not. Banyak parameter, banyak fundamental yang memang benar-benar metode yang harus kita hafalin, betul nggak? Dan semuanya adalah kalkulasi, all calculations. Jadi kalau ditanya adalah apakah ini mistik? Enggak sama sekali. Sampai malah sekali I don't believe in ghost. Oh, ada setan di situ. No, there's no such a thing. Okay. Ya, kita adalah hanya bicara mengenai the trap energy actually. Bicara begitu because there is a negative yin energy or yin star in certain parts, so ada fenomena seperti itu. Okay. Do we know ada ghost? Tidak. Nah, itu banyak sebetulnya orang berpikir bahwa orang seperti saya adalah seorang paranormal dan dukun. Iya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada yang telepon sekretaris sebuah korporasi, dia bilang, "Pak, ini saya mau konsult, Pak. Itu di ruangan bos saya, TV suka nyala sendiri, Pak. Suka mati sendiri." Oke. Dan sudah panggil orang pintar, dan di situ dibilang bahwa di situ ada sosok jin, ya, yang minta dipelihara, dikasih makan. Terus dia bilang bahwa si orang pintar itu menyarankan setiap Kamis malam harus disediakan bunga, pisang emas, menyan dinyalakan sama bunga melati. Setiap Kamis malam, supaya dia tidak jadi liar. Kebetulan si bos juga make sure. Tanya Harry dulu deh. Saya bilang, please do not do that. Kalau itu dilakukan, malah subconscious mind kita terpacu bahwa di situ memang ada jin. Jangan pernah lakukan itu kalau menurut saya. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak? Bilangin sama bos kamu, TV-nya ganti yang baru. Itu udah kelamaan. udah error. Iya, kayaknya TV nyala mati kan biasa itu sebenarnya kalau konslet. Kenapa itu di-worried? Makanya maksudnya saya menceritakan ini adalah kalau dibilang Chinese metaphysics itu relating to spiritual, no. Sama sekali enggak. Tidak, kita tidak mengingat itu. Kita tidak pernah tidak percaya akan hal itu malah. Malah nggak percaya. Nggak percaya. Ekstrim sekali. No. Tapi emang benar semua kalkulasi semua itu. Semua kalau udah ngerasain. Saya aja 2 hari mabok. Mabok, saya roaming terus kayak apa ini? Iya. Betul kan? Perlu kan balsam, minyak angin. Iya. Nggak pakai menyan. Tapi ini mungkin saya mau cerita dikit ya. 2021 saya tuh di Twitter ketemu ada satu akun Twitter yang dia itu trader, tapi dia itu tradingnya bukan pakai chart, dia itu malah pakai astrologi. Jadi kayak astrologinya Bitcoin, dan dia memprediksi kayak kapan top, kapan bottom, semua pure astrologi. Dan dia itu berhasil memprediksi kapan market top pure based on astrologi. Dan waktu itu saya curious gitu, gimana emang bisa gitu. Tapi ya akhirnya nggak nyampe ilmu saya untuk pelajari itu. Dan terus dalam perjalanan saya mempelajari ilmu itu, saya ketemu satu statement menarik, tau nggak Pak Heri? Dibilang katanya, millionaires don't believe in astrology, billionaires do. Yes. Dan tau nggak yang ngomong itu siapa? JP Morgan. Kita tahu dia kayak asset manager mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Dia ngomong, millionaires don't believe in astrology, billionaires do. Itu benar ya Pak Heri? Sangat benar. Wow, Iya, sangat benar. Dan that's very true. Benar banget. Kenapa? Billionaires kebanyakan consult di astrologi. Ya, maaf nih. Yang masih berjuang keras, saya nggak percaya kayak gitu-gituan. Iya. Banyak banget yang kayak gitu. Gitu kan? Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi most of my clients ya memang udah billionaire akhirnya. They trust this kind of thing, dan astrology itu can really accurately predict when you fall down. Even ya orang dalam hidupnya divorce pun udah been predicted dari bayi itu lahir. Ekstrim itu. Yes, sudah ada potensi that you will divorce. Kan database kan kita punya. Semua data ada mengenai hal itu. Ya, is it accurate 100%? No, prediction mengenai itu adalah above 90%. One is predicted that come true. But if you can change your mindset, rubah segala macam, ya maybe you will avoid that kind of thing. Tapi kalau tidak, kan manusia itu sama loh seperti kita berjalannya mundur.
Manusia itu berjalan mundur, Gimana bukan tuh berjalan maju. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya manusia berjalan mundur adalah kita nggak ngerti di belakang itu apa. Kita jalannya mundur. You cannot see. Kalau kita jalannya maju kan bisa lihat. Di situ ada lobang loh. Di situ ada sungai loh. Ada jurang loh. Oke. Kalau ilustrasi kita mundur itu, kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Kita pikir we will be success forever. Oke. Tiba-tiba in certain year, tiba-tiba kita collapse misalnya di belakang. Karena kita nggak tahu belakang itu jurang. Kan kalau kita tahu kan kita bisa stop. Ya udah saya stop aja di sini. Sama juga seperti orang bisnis. Dia pikir money is easy. Wah pokoknya saya merem aja duit datang. In certain period yes. Tapi manusia itu tidak the whole year you will be success and lucky. Nah ini yang harus kita tahu. Astrologi itu membuat kita punya lampu sen. Lampu sen salah. Apa namanya? Spion. Spion, oke, spion. Jadi ngeliat belakang tahu ada apa. Jadi kita gitu. belakang, ada tiang. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi si astrologi dia akan memperlihatkan ada tiang. Dia juga bisa memperlihatkan ternyata di belakang jalan tol loh. Oke. Udah gas bos, gas. Oke. Gitu. Iya. You need that. Benar. Tapi lucu deh, pas yang malam itu saya habis dinner sama orang tua itu, karena kan dulu saya juga pernah ngulik kan. Saya cuma jawab orang tua saya kayak gini, kan dia nggak percaya kayak gitu-gituan. Ini sorry ya, ini kan karena saya kepercayaannya kan Christian ya. Saya cuma bilang kayak gini sama orang tua saya, tau nggak apa? Gini, mah, pa, dulu 3 orang majus aja ketemu Yesus pakai astrologi. Gimana caranya itu 3 orang majus dari antah berantah tahu precisely di situ akan ada Mesias, precisely kapan lahirnya dan titiknya di mana. That's Jadi nggak tahu ya. Rata-rata orang kan selalu menganggap sesuatu yang dia nggak tahu itu sebagai setan. Iya. Iya kan, kayak Betul. sesuatu yang dia nggak tahu setan nih gitu, mistis nih gitu, Betul. ini nih bad luck nih gitu. Tapi sebetulnya ketika kamu udah ngerti keilmuannya, ya you can explain what is that. Saya dari dulu cuma consider ilmu saya belum nyampe di area situ, di astrologi. Makanya ketika ada kesempatan, gue harus ikut nih gitu. Iya tapi bener itu terjadi ya. Boleh Pak Heri ada nggak sih kayak semacam, I don't know, Pak Heri kan punya banyak klien nih gitu. Ya. Tapi kan ini nggak mungkin disclose lah ya kliennya. Nggak mungkin. Ini for your information teman-teman ya. Pak Heri ini kliennya very big company. Saya juga nggak tahu apa. Tapi kayak emang nggak boleh disclose lah ya. Ya. It's professionally emang sebagai klien ya. Betul. Nah ada nggak sih kayak Pak Heri pengalaman cerita. Mungkin ceritanya just story-nya aja. Bahwa how this kind of knowledge mengenai astrologi atau feng shui atau pace gitu. Itu bisa redirecting. Atau misalnya bisa memang membawa keberuntungan di dalam perjalanan bisnis seseorang tersebut gitu. Ya. Oke. Sebelum saya lanjut cerita itu saya tambahin ya. Tadi orang Majus itu dari timur ya. Iya. Ya. Jadi kalau ini Bethlehem, timur itu di China. Dari China bukan. Oke, lanjut. Iya, kan orang Majus dari timur. Iya. Ada coba lengkap. Jangan pikir ya, ahli astrologi itu nggak baca Alkitab loh. Iya. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Oke. Lanjut begini. Salah satu keuntungan positive things dari kita knowing our own astrology. Kita bisa baca, kita punya bioritme, kita bisa punya perjalanan hidup kita. When is my golden time? Where is my good time? Nah, mungkin di sini mungkin nggak terlalu paham dengan apa yang maksud dengan gunung harta dan kunci. Saya bilang gini aja deh, saya sampaikan when you are really in very good luck. Kalau kita tahu we are very very good luck, saya akan make my own decision. Saya akan jadi entrepreneur. Gini, pada saat kita in good luck, terjemahan lainnya adalah hidup kamu akan dikelilingi dengan harta yang tidak terbatas. You have abundance of money, abundance of gold, abundance of wealth. Kita kaya raya. Tapi kita kerja di sebuah perusahaan. Kita kerja, kita jadi kepala cabang di sebuah perusahaan gitu. Sukses nggak? Sukses. You are the best branch manager in the country. Nah, itu biasa. Yang senior kadang-kadang saya suka campur sama yang junior belajar. Yang junior itu kita selalu suruh memperkenalkan diri. Because I know some of them punya chart very good luck period. Karena good luck itu tidak forever.
Karena ada orang yang good luck-nya memang dari mereka lahir sudah seperti Bill Gates gitu. Ya memang dari lahir sudah melekat. Tapi kalau bicara mengenai Jack Ma, Jack Ma itu baru luck-nya itu baru coming out when he is late 20 something. Makanya kalau masih ingat dia melamar kerjaan di Kentucky ya kalau nggak salah. Dari 28 yang ditolak cuma dia satu. Karena gunung dia the luck is not coming yet. Istilahnya kita Gunung Harta kuncinya belum muncul. Nah, tadi kembali kita suruh perkenalkan diri. Saya branch manager bank ini, cabang ini, Pak. Untuk informasi, saya adalah branch manager terbaik di bank ini untuk seluruh Indonesia. Bangga dia. Kalau kita yang senior ketawa, nggak pinter. Kalau bilang Oon kan kasar. Kenapa nggak pinter? Ya jelas. But if you an entrepreneur, you will be very very rich. Jadi, Anda akan dikelilingi oleh banyak uang, ya. Tapi di astrologi tidak menceritakan itu uang siapa. If you do your own business, kita bisnis sendiri, that's your own money. Tapi if you a cashier of company, perusahaannya bagus, flourishing. Duitnya banyak, cash flow-nya aman. That's because of your chart. Paham nggak maksudnya? Ngerti. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kita tahu kapan good time, kapan bad time. Is it accurate? Very accurate. Yang kedua adalah begini. Kita punya very good luck. Tapi kita mempercayai seseorang yang manage perusahaan kita very bad luck. What do you think? Hasilnya tetap bad luck karena mengikuti chartnya. Siapa yang running the company? Or terjemahan lain begini. Misalnya kita joint venture, kita the one who have very good luck. Tapi yang 4 masuk jurang, bad luck. Kita bikin company joint venture. What do you think the company will be? Rusak kan sebenarnya. Nah, sebaliknya kita yang punya bad luck, ya sudah. But by knowing astrologi, saya akan searching. Ini good luck lu. Ini Gunung Harta kuncinya keluar. Very very rich. Di chartnya maksudnya. Gabung aja. I'm borrowing their luck. That is salah satu dari fungsi if you know astrology. Kalau enggak kan semuanya tadi jalan mundur. Itu yang terjadi. Apakah gini, let's say ya, ini saya mau coba challenge dengan extreme case misalnya Pak Heri lagi mau nerima dua karyawan nih, yang satu secara kompetensi sangat baik, pendidikan, scoring semua, tapi Pak Heri tahu chartnya he's in a bad luck season misalnya, atau yang kedua sebetulnya secara kompetensi kurang dibanding yang pertama, but he's in a very good luck season, mana yang Pak Heri terima? Kebetulan di sini ada hadir dulu Christine ini kan salah satu yang involved di perusahaan saya Travel Ten. Kadang-kadang Christine mengerti tentang apa yang saya lakukan, tapi yang lain belum tentu mengerti. Ada si A rekrut, Pak, dia nggak begitu expert, nggak, dia suruh duduk aja di finance, suruh catat apa aja, ya kita gaji aja. Because I know her luck is really really good, that person. Nah, jadi kalau ditanya, ya sudah, all my company equipped with all good luck people. Kan tidak semua all good luck, padahal dia sudah berjasa di kantor. Betul nggak? Di saat dia bad luck kan nggak bisa, udahan ya, kamu bad luck. Nggak juga, nggak bisa begitu. Bisa nggak kamu step aside? Kamu replace ya sama ini ya, yang I know she is very good luck misalnya. Ya kadang-kadang si ini nggak mau terima, pasti saya mau disingkirin. But already explain gitu ke dia, ini yang terjadi loh. Kan this organization harus tetap jalan dengan cepat. If you are not really in good luck, what happen? It could be a problem for this company. Dia nggak percaya, dia coba jalanin sendiri, amburadul gitu, nyenggol sana, nyenggol sini, sampai dia trust, dia percaya apa yang terjadi, baru dia willing to step aside. Nah ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi adalah buat saya adalah good luck first. Good luck first. Yes. Kompetensi comes later. Yes. Kompetensi we can train. Udah, kamu saya training mengenai finance ya, saya sekolahin finance ya, kamu suka belajar mengenai whatever, accounting kayak atau apa paling tidak. Ya, so I just need the luck first. Yes, kalau satu kantor saya let's say ada 30 orang, 20 of them very good luck, what do you think? Nggak bikin kita pusing udah. Everything's running well. Kira-kira seperti itu. Dan
berarti sorry, ini apakah ilmu seperti ini juga diterapkan ke klien-kliennya Pak Heri juga? Yes, of course. Pasti. Jadi you want to company ini you want to beat competitor. Ya. Misalnya ada satu perusahaan, unfortunately I cannot bisa disclose. Sebut, ya. Oke. Perusahaan ini tidak pernah bersaing dengan satu perusahaan. It's all Germany company. Oke. Ya, dia udah leading this company A ini udah leading so many years. Company B ini nggak bisa compete, dia selalu di bawah. Then one time we change, kita rubah semua mulai dari only the CEO yang nggak bisa di change karena CEO-nya adalah the client. Masa kita change CEO-nya rusak semuanya. But other than CEO kita setting all good luck people di dalam posisi-posisi kunci. So that's why in 2019 the first time bisa exceeding the company A. Karena everybody di company itu sales, especially the sales ya, terutama ya ada bagian salesnya should be very good luck. In a very good luck moment. Yeah, that's the only way we can beat others, win the competitions. Wow, yes. Itu sangat pengaruh ya. Itu yang makanya billionaire do. Itu yang billionaire do. Yang billionaire do, yes. Logiknya udah bukan kompetensi segala macam, tapi dia udah melihat metaphysicsnya. We need luck dalam kehidupan ini. Iya sih, benar sih. If you don't have luck, benar sih. Sejago apapun, nggak bisa sih. Technically, you cannot win the good luck people. Oke. So luck first. Dan dengan teori luck yang tadi Pak Heri cerita, sebenarnya kita bisa creating our own luck ya, mulai dari mindset, situasi, lingkungan semua. Yes. Itu yang kita berusaha untuk ciptakan supaya kita jadi orang yang beruntung gitu. Benar. Okay. Tapi kan sebelum kita know how to arrange, how to manipulate, how to overcome our problems, kan kita harus tahu dulu petanya. Skemanya kita seperti apa? Oke. Betul nggak? Kita harus tahu SWOT analysis, kita harus tahu strength-nya kita, opportunity-nya kapan. Kita know who we are. Setelah itu kita baru tahu what should we do. Ya. Betul ya? Betul. Yes. Nih gue mau cerita ke teman-teman ya, karena gue kan baru ikut lessons-nya kemarin sama Pak Heri di modul 1 ya. Ini ekstrim loh, karena baru benar-benar literally saya baru ketemu Pak Heri, nggak kenal, nggak pernah ngobrol sebelumnya. Dia cuman baca chartnya saya, dia langsung tembak dar der dor, bener semua loh. Tahu dari mana gitu. Bahkan nggak cuma saya, tapi teman-teman, ada kan teman saya yang juga ikut gitu, dia cuman lihat baca, dia langsung dar der dor, bener semua. Bahkan saya minta tolong bacain Pak Heri boleh tolong bacain chart istri saya nggak nih, ada bini gue di sini, bacain cara istri saya nggak gitu. Dia lihat, langsung dia dar der dor, bener semua. Kok bisa gitu? Like itu kan bukan luck ya, itu yang saya bilang dengan knowledge gitu loh. Yes. Iya kan? Ya memang. Jadi kita melihat chartnya itu, dari situ ya kita harus mampu untuk membaca semua aspek-aspek kehidupan, termasuk karakter and everything. Ya, nah itu yang harus kita ketahui. Kalau tanpa itu, ibaratnya begini loh, kita mau perang. Tapi kita nggak tahu kekuatan kita tuh di mana. Okay. Kita mau bertarung, kita harus knowing your enemy and knowing yourself first. Kita tahu kita dulu, baru kita tahu. Sama juga, kehidupan ini sebenarnya tanda kutip adalah perang. Betul nggak? Maksudnya perang adalah perang in the competitions, perang mencapai kemakmuran dalam hidup, happiness, betul. Okay. Semua seperti itu. Oke. Ya. Nah. Oke, ini saya mau tanya yang agak ekstrim kebaliknya nih. Tadi kan saya tanya mengenai yang good luck-nya. Ada nggak sih memang orang-orang yang, sorry nih, udah kayak ditakdirkan untuk bad luck? Pernah nggak sih ketemu orang kayak gitu dan gak bisa berubah gitu? Tadi kan yang bagus. Kita coba ambil ekstrim case yang jeleknya gitu. Bukan kebanyakan begitu ya. Lebih banyak jeleknya ya. Gitu ya. Sebetulnya belum tentu bahwa mereka tuh jelek. Ada beberapa kategori. Ada satu kategori adalah memang chartnya mereka jelek, very bad. Tapi di dalam kemarin penjelasan yang saya buat adalah berdasarkan the real history dan orangnya ada. Oke. Ya, ingat saya bicara mengenai 2 waitress. Iya, ingat. Ya, yang ada di Yangtze Cruise. Dan sekarang one of them become the conglomerate. Kan? Kalau misalnya itu by luck ada someone inviting dia, lucknya datang. So it's good. Tapi ada orang yang memang lucknya jelek.
and make the wrong decision. Makanya saya bilang yang satu stres hampir bunuh diri berapa kali. Yeah. Nah, that kind of thing. Nah, sama kembali ke orang-orang yang seperti yang tadi disebutkan. Ada orang memang by path is very bad. Okay. Tapi very bad ini doesn't means that you have to die. Enggak, kan ada solusi. If you know this astrology, what should you do to overcome extremely, ya, untuk change your life. Oke. Nah, yang kedua adalah memang having good luck but you make wrong decisions. Nah, ini kan sayang sebetulnya. Seorang yang dilahirkan to have a golden period in life tapi ruin. Oke. Dan yang ketiga yang memang good luck. Ya, orang good luck tapi berada di posisi, berada di lingkungan, berada di organisasi yang which is not supporting your life. Nah, jadi kalau ditanya good luck random. I mean banyak sebetulnya yang macam-macam. Kita hanya bisa menggunakan center astrologi itu untuk melihat what is the real situations. Kalau tidak kan kita tidak tahu. Tapi tetap ujung-ujungnya walaupun misalnya secara chart kurang baik gitu ya, tetap kita bisa rubah itu ya. Dengan pemahaman yang benar, kita rubah mindset semua, tetap itu semua kita bisa rubah ya. Tahu ini enggak tembok Cina? Tembok di Cina. Panjang kan? Satu-satunya bangunan yang bisa dilihat di bulan itu adalah tembok Cina. Oh, oke. Oke. Ilustrasinya gini, if you knowing your astrology, pintu sebetulnya cuma you just walk 20 minutes, kamu akan ketemu pintu. Karena kita nggak tahu, we decide to take the wrong direction. Kita muter 4 bulan kali baru nyampe. That's the same. Sebetulnya your time is coming. But you don't know, you made the wrong decisions gitu. Itu yang terjadi. Ya, I see. Seru banget. Nah, oke. Move on, saya mau tanya ini dong, Pak Heri, ada nggak sih kayak misalnya kita kan udah syuting ini kan kita di bulan Agustus 2025 dan I think banyak teman-teman ya, karena kan banyak audiens saya yang khususnya di seputar finance, investment gitu ya, like apa sih opportunity dari sisi paca astrologi gitu yang Pak Heri lihat in the upcoming months or maybe years gitu. Selain let's say crypto tadi kan Pak Heri bilang cerah masa depannya gitu. Ya. Apa gini? Gini, sebetulnya kalau dilihat saat ini dunia tidak baik-baik saja. Oke. Ya kita harus terima itulah bahwa di first semester di tahun ini ada rudal-rudal balistik yang terbang. Ada sesuatu yang tidak tidak seperti kita harapkan. Ya, and the economy is slowing down. Is that the end? Tidak. On the other parts di dalam kehidupan ini, even pada saat COVID pun banyak yang bankrupt, tapi yang sukses yang jadi kaya raya juga banyak. Betul. Jadi kehidupan ini adalah berimbang. Bahwa apapun kita di posisi apapun pembacaan mengenai next year especially is not really positive things. Ya, bahwa ada satu competition, cash flow problems, buying power is slowing down. Tapi kalau buat saya pribadi dan orang-orang yang saya kenal, itu di luar ya, kita mah tetap we are lucky person. Apapun yang terjadi, we always be lucky. Don't forget, di dalam subconscious mind dan conscious mind kita mengatakan, kita sukses. Next year, good, nothing to worry. Rezeki akan selalu datang melimpah. Dalam pikiran saya adalah kemana saya melangkah, keberuntungan itu selalu mengikuti saya. Itu harus terus align. Harus align. So ada aja. Ini lemah, the other business is going up. Gitu loh. Jadi tetap aja we are good. Apapun kondisinya segala macam kita tetap pokoknya mindset itu harus align. Gila. Banyak dari klien saya itu sebenarnya ya nggak pinter. Ya nggak apa-apa tersinggung, saya nggak sebutin namanya ini. Ya nggak sebut nama ini. Cognitively mungkin nggak pinter. Mereka kaya raya. Mereka nggak pinter. Tapi ada satu hal yang menarik mereka. Apa tuh? Pokoknya ya, kalau saya sudah ambil keputusan pasti sukses. Itu kan sudah di dalam subconscious mind mereka. Hampir semua mengatakan that kind of things. Gitu. Alignment itu ya. Alignment dan keyakinan itu. Nah,
ketahui astrologi dulu. Dengan astrologi, you know the environment. Environment, ingat cari environment yang kalau memang you grow, ya cari environment atau cari locations, cari bisnis yang memang which is dengan total value yang lebih tinggi daripada kita punya astrologi. Selalu gitu ya. Wah, tapi keren sih. Tahu, Ini apa ya? Gue sebenarnya masih banyak pertanyaan gitu, masih banyak hal yang pengen gue diskusin. Tapi kayak kita udah makin panjang durasinya. Mungkin gue ini deh mau kita ke sesi terakhir dulu ya, karena gue yakin ini bakal panjang lagi nih. Yaitu saya di sini udah ada ini, udah print. Sorry. Ini kertas. Jadi kalau teman-teman tahu paca tuh kayak gini kira-kira bentuknya. Nanti gue minta editor tampilin lah. Kira-kira bentuknya kayak gini. Ya tadi yang dibilang kayak mengetahui kamu gimana segala macem. Kita tahu tanggal lahir, bulan, tahun, itu akan yang bisa kita tahu lucknya kita di mana, luck period kita kapan. Kira-kira dari sini lah. Nah, gue tuh penasaran gitu. Pengen minta tolong Pak Heri bacain beberapa pace dari either itu kripto atau world leaders yang related dengan kripto ya. Yang pertama ya, ini adalah pace dari Bitcoin. 3 Januari 2009, kira-kira bentuknya seperti nanti editor gue bisa tunjukin nih Pak Heri. Sorry. Menurut Pak Heri itu gimana? Ini the launching time. Genesis block. Genesis block pertama. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh apa yang terjadi pada Bitcoin adalah sebetulnya juga hal yang sama saya lakukan. Saya berikan rekomendasi ke para klien saya. Kalau kita mendirikan sebuah perusahaan, dirikanlah perusahaan itu dengan harta yang berlimpah. Kan astrologi ini, terutama pace, tidak hanya berlaku untuk human, tapi berlaku untuk organisasi, perusahaan, negara. Kalau kita membuat satu PT, tapi PT itu has no money, has no luck, what do you expect? Kayaknya kita udah jago nih, tapi kenapa jalannya begini ya? Oh, jadi bahkan tanggal berdiri PT tersebut? Yes. Oh, oke. Tanggal lahir Republik Indonesia 17 Agustus sebentar 1945 jam 10 pagi pada saat dibacakan deklarasi itu menjadikan kelahiran dari Republik Indonesia. Betul. Dan dari situ accurately kita bisa prediksi bahwa tahun 97 masuk dalam pilar ke-6. Pilar ke-6 is the most difficult timing. Tahun 1997 di start, 1998 terjadi krisis, kerusuhan, and everything. Itu semua predicted di dalam pace. Sama juga dengan perusahaan kita. Nah, kalau kita bikin perusahaan lousy date, yang means nggak punya harta, problem, conflicting, legal cases, bullying, punishment, ya udah rusak tuh perusahaan. Whatever your luck, walaupun luck kita bagus, ya setengah mati kita untuk bisa menghidupi perusahaan itu. And back to Bitcoin. Ya mungkin ini singkat aja, mungkin nggak terlalu banyak yang mengerti karena belum belajar. But is, ini nanti saya tampilin di layar. Pak ini bisa baca begitu aja. Berarti adalah hari itu adalah hari tanah. Kalau di dalam astrologi itu tanah itu hartanya adalah air. Pada saat launching ini is all waters, semua harta di sini. Dan kalau di sini juga, kalau the timing ini exactly antara jam 9 sampai jam 11, the time pada saat ini launcingan ya. Jujur saya jamnya nggak tahu sih. Let's say tanpa jam pun is okay. But this ada growth start of water means this is very rich. Ya, begitu ngelihat aja sebentar, this is a very good date. Berarti apa yang dilakukan pada saat itu is producing money and unlimited money terjemahannya. Unlimited money. This is happens to Bitcoin. How sure we are gitu dengan penjelasan saya? Ya kalau ngertiin mengenai pace astrologi ya you will learn. By the way, mungkin tidak pernah saya jelaskan. This is the first time in the world saya print begini. Kita menggunakan simbol-simbol alam dan binatang dengan picture. Actually is using Chinese character. Tapi karena saya tahu bahwa kita berpikir not in Chinese language, cara berpikir kita adalah kita berpikir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau by picture. So ini saya change into picture, easy to understand. Jadi kalau ditanya tadi timing of Bitcoinnya adalah ya unlimited wealth, unlimited luck. Nah kalau kita buka perusahaan juga dengan hari yang sama, that's what we have.
Oke. di perusahaan kita. Nah, oke. parts itu udah siap. Oke. Same, confirm. Oke, kalau misalnya berdasarkan pilar-pilar ininya, sekarang kan berarti kalau Bitcoin ini kan masih memasuki ya bahkan belum pilar 1 ya, atau sudah itu gimana? Merasakan Gini, timing? Gimana? kalau bicara mengenai this is the time of launching, that lasts forever. Oke. Keren kan kalau kita punya perusahaan kayak begini, last forever. The luck lasts forever. The luck lasts Money lasts forever. The unlimited time. Jadi saya nggak perlu lihat lagi luck pilarnya. Oke. That's enough. Nggak perlu lihat lagi yang ininya, perjalanannya. Nggak perlu. Seseorang dilahirkan sebagai seorang anak konglomerat yang 700 turunan nggak habis, so nothing that you have to do. Ya udah, saya sudah di situ, inherited with lot of money. Kira-kira Bitcoin seperti itu. Jadi gimana? Jadi gimana perusahaan mau dirubah tanggalnya? Oke, ini ada next ya. Boleh ya Pak Heri next ya? Boleh. Oke, ini next ini sebetulnya kita mulai dari ini dulu, Ethereum. Ini apa ya? Genesis blocknya Ethereum juga. Ketika Ethereum pertama kali mainnet tanggal 30 Juli 2015. Kalau launching di exchange-nya kan sekitar Agustus, tapi mainnetnya itu 30 Juli. Oke. Gimana tuh? Di dalam kalau di timing of Ethereum again is it means special day. You see, lihat ini adalah semuanya adalah kambing. Ini adalah secara tidak sadar atau tidak disengaja ini correlated dengan Vitalik Buterin. Ya. So this is the vehicles untuk si Vitalik Buterin. Ya. Ngerti? Nah, untuk supaya kita lebih fokus adalah kita baca Vitalik Buterinnya karena ini adalah sebagai vehicle dia untuk ngegas. Oke. Actually, coba ini Vitaliknya nih. Saya udah print juga. This is Vitalik. Oke. Vitalik yang saya bilang kayak orang yang paling penting adalah pada saat seseorang hari dilahirkan. Ini api yin tadi yang disebut api lilin. Dan di sini ada kerbau, dan ada ayam. Ayam is the wealth, actually logam. Kerbau adalah gunung yang isinya logam. Dan kalau kita mengerti tentang ini, ada 3 binatang yang berkumpul, it means logam. Logam untuk Vitalik Buterin artinya adalah huge, unlimited wealth, money, Vitalik. Tapi dia akan getting more rich, maybe multiplikasi kekayaannya adalah pada saat Vitalik itu berumur, let's say 38 tahun. Sekarang Vitalik itu umurnya 31. Makanya tadi saya katakan 7 years from now, berarti Vitalik akan jadi super, maybe very very rich individuals nanti di 7 tahun yang mendatang. Dan itu akan refleksinya juga akan terjadi pada Ethereum. Dan tentunya semua yang pakai base auto Ethereum juga akan ikut-ikutan fly to the moon. Atau istilah itu masih ada nggak sih? Masih. Oh masih ya. Saya pikir istilah orang tua aja saya zaman dulu. Gitu ya. Gitu ya. Pure dari itu, dari chart itu aja. Makanya kita bisa prediksi, termasuk teman-teman kita yang 2021 itu, before that happen, mereka udah sama borong. Oke, next. Ini saya ada beberapa lagi. Ini mungkin yang ini satu sosok yang mungkin bisa dikatakan paling bukan lumayan ya, sangat berpengaruh bukan cuma di kripto tapi di dunia, yaitu Donald Trump. The President of United States. Kita tahu lah teman-teman, kali dia nge-tweet apa, kripto bisa naik, kripto bisa turun dengan sangat cepat gitu. Nggak cuma kripto sih actually, semuanya. Semuanya. So the piece of the world juga pengaruh. Donald Trump gimana? Kalau lihat Donald Trump sebetulnya chartnya itu almost mirip dengan Pak Ahok. Basuki Cahayapurnama, exactly the same. Oh ya? Kalau you see the character, suka berdebat is also the same. Karakternya seperti itu. Basically they are good people. Mereka adalah serving. Tapi kan saya kembali lagi timing. Timing kalau bicara mengenai khususnya adalah Donald Trump. Donald Trump itu maksudnya api itu tidak terlalu kondusif buat Donald Trump. Tahun ini adalah tahun ular. Ular means api. Donald Trump di dalam chartnya is full of fire. Fire means emotional, temperamen. Makanya orang yang banyak apinya di dalam chart, we know bahwa orang itu adalah temperament. Artinya adalah bahwa orang yang lagi temperamen sometimes
not really a proper decision. Oke. Ya, kadang-kadang by emotional segala macam. Will it happen again? I think so. Next year adalah tahun api yang sangat kuat. Means tahun depan itu api dan api. Oke. Ya, karena satu satuan tahun itu ada langit, ada bumi, langitnya api, buminya juga api. So I think he will make another decisions yang mungkin yang agak bertentangan dengan keinginan kita. That could happen again. Tapi apakah ini akan berpengaruh kepada cryptocurrency? I don't think so. Oke. Ya, kripto sudah dari dulu so strong dengan periode 9-nya. Whatever happen, ya tetap yang namanya fluktuatif in pricing pasti ada. But in general, lihat dari Vitalik Buterin, lihat dari Bitcoin, it should be good. Ya, tentu ada hiccup. Oke. Ya, gejolak-gejolak sedikit, but it doesn't influence anything. Tapi apakah tahun depan adalah tahun penuh emosi, temperament. Temperament juga bukan cuma Donald Trump, kita pun yang banyaknya api ya. Watch out, kurangin emosi. The more you angry, the more you temperament, the less lucky you are. Wah, saya api itu. Saya yin fire juga. Oh, yin fire juga. Berarti ada juga. hubungan dengan Vitalik Buterin. Sama. Day master saya sama dia. Sama, iya benar. Mestinya 2020, 2019, 2020 borong itu semua. Itu kan lagi murah-murahnya. Oke, pas waktu itu ya. Pas waktu itu. 2021 panen. Yes. Oke, terakhir ini juga salah satu orang yang gue yakin teman-teman tahu lah kalau teman-teman di industri kripto tahu lah dia adalah Michael Saylor. Jadi Michael Saylor ini punya company MicroStrategy. Dia itu yang kayak bener-bener company yang kayak bener-bener punya reserve Bitcoin. Dia borong Bitcoin gila-gilaan lah. Chartnya gimana? Ya nggak usah, kalau di chart tanya gini loh, yang diberikan chart ke saya adalah orang-orang sukses semua. Ya iya sih, bener sih. Nggak ada orang yang susah. Jadi bacanya gimana? Kayaknya semuanya bagus. Kok bagus semua? Semuanya bagus semua. Jadi kalau bicara mengenai Saylor, ya saya kira the last 20 years adalah masa diamond dia, malah bukan masa keemasan. Ya, dia sama tanah. Dia day master kita sebut adalah pribadinya adalah tanah, means katanya adalah water. Doesn't mean kalau dilihat dari chartnya air is not really that strong. Strong but not really strong seperti Buterin. Kalau buat Vitalik Buterin maksudnya tidak sekuat lucknya Vitalik Buterin. Tapi during the last 20 years, the last 20 years dia punya wealth is very strong. Ya, semua yang punya wealth strong, apapun yang dilakukan flourishing, dia akan pasti sukses dalam hal ini. Jadi semua yang ditunjukkan ke saya adalah all people with good luck. Nah, bayangin nggak tanpa menyebutkan nama, Vitalik kita rekrut yuk. Jadi tim kita, ya si Saylor kita rekrut jadi tim. Maksudnya tipe-tipe chart seperti ini in our team di dalam company kita seperti apa ya? Flourishing sekali. Nah, ya, itu dia. Harusnya saya bawa chart yang orang-orang yang apes kali ya. Yang kena liquidated gitu supaya kayak berimbang gitu. Betul, bawa yang bad luck. Ini yang ditampil. Lah, ini mau orang kaya semua yang ditunjukin. The chart will show kaya, bukan disengaja semuanya bagus, tidak. Benar. Oke. Gue benar-benar ini udah terakhir banget. Ini sesi terakhir. Paling saya minta tolong Pak Heri mungkin, I don't know, mungkin some kind of closing few words yang Pak Heri mau sampaikan, bebas apa aja, related knowledge or bebas dari diskusi kita. Ya, jadi bagi yang belum memiliki kesempatan untuk belajar astrologi, ya you don't have to. Tapi satu hal yang penting bahwa luck itu kan terdiri dari Tian Tiren, langit, bumi, dan manusia. Langitnya mungkin kita tidak tahu potensinya, tapi Rennya kan kita bisa develop. Yang tadi saya katakan itu adalah yakinlah bahwa sebenarnya kita adalah orang beruntung. Dengan keyakinan keberuntungan kita itu sebetulnya kita sudah upgrading booster our own luck. Ya, terus carilah community yang positif di mana kita berada. All talks about talks about the future opportunity. Jangan berkumpul di dalam suatu organisasi isinya gosip.
Nah, that's kontraproduktif ya. Dan selalu katakan, kapanpun kita pergi kemanapun, saya sangat beruntung. Saya adalah orang yang beruntung. Kejadian keberuntungan saya akan terjadi pada hari ini. Just say that every day, setiap hari seperti itu. Oke. Ya. Tuh, gila, bagus banget. Guys, itu kesimpulannya. Again, ini kan tentu none of our discussion here is financial advice tentunya ya teman-teman. Ini pure information, bebas teman-teman mau tafsir apa aja bebas. Tapi kita benar-benar sampaikan, Pak Heri juga sampaikan apa yang dia believe, apa yang dia yakini. Dan saya coba menggali-gali lah apa knowledge yang Pak Heri punya. Thank you so much Pak Heri. Sama-sama. Udah mau datang. Saya tahu Pak Heri sangat sibuk. Saya juga gak nyangka ternyata Pak Heri tinggal di Singapura. Pas lagi kesini saya beruntung banget Pak Heri bisa join. Mungkin beberapa bulan lagi kalau kesini lagi kita undang lagi, oke ya? Siap. Siap. Oke, thank you teman-teman. Itu BLP 25. See you on next episode. Bye-bye.